اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واجعلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، معاشر الحاضرين رحمكم الله والحاضرات, wabil khusus di sini alhamdulillah yang kita jadi imam juga, masya Allah. Kita doakan banyak umur, sehat walafiat. Segenap yang hadirin, para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan banyak umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sakit diangkat penyakitnya. Amin. Rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah anak turunan kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin. Segala kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Tidak terasa subhanallah kita sudah berada di malam ke-6 ya? Puasanya sudah 5 hari itu, subhanallah. Artinya sepertiga pertama hampir separuh. Sepertiga pertama itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah. Sepertiga pertama itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir pada malam ini, apakah kondisi kita dan nasib kita sama dari rahmat Allah itu? Belum tentu. Ada yang dapat rahmat sempurna, ada yang separuh, ada yang pas-pasan. Tergantung sejauh mana semangatnya dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena orang itu tergantung kegembiraan dan kebahagiaan. Ibadah tidak akan terasa lezatnya kalau kita kagak suka dan gak bahagia. Artinya kalau kita paksakan menjalankan puasa, kita dapat rahmat, dapat gak seberapa. Maka disebutkan dalam sebuah khabar, bukan hadis karena belum tahu sumbernya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niran. Siapa yang gembira bahagia dengan masuknya Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Gembira itu kan harus benar-benar kita ini menunjukkan kalau kita senang dengan Ramadan. Gak ada sedikit pun terpaksa dalam melaksanakan itu. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidna ilayka ghayra maftunin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waj'alna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wal hadirat, wabil khusus di sini alhamdulillah ya kita jadi imam juga, masya Allah. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Segenap yang hadirin, para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diangkat penyakitnya, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah anak turunan kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Tidak terasa subhanallah kita sudah berada di malam ke-6. Puasanya sudah 5 hari gitu, subhanallah. Artinya sepertiga pertama hampir separuh. Sepertiga pertama itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah.
Sepertiga pertama itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir pada malam ini, apakah kondisi kita dan nasib kita sama dari rahmat Allah itu? Belum tentu. Ada yang dapat rahmat sempurna, ada yang separuh, ada yang pas-pasan. Tergantung sejauh mana semangatnya dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena orang itu tergantung kegembiraan dan kebahagiaan. Ibadah tidak akan terasa lezatnya kalau kita kagak suka dan gak bahagia. Artinya kalau kita paksakan menjalankan puasa, kita dapat rahmat, dapat gak seberapa. Maka disebutkan dalam sebuah kabar, bukan hadis karena belum tahu sumbernya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niran. Siapa yang gembira bahagia dengan masuknya Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Gembira itu kan harus benar-benar kita ini menunjukkan kalau kita senang dengan Ramadan. Nggak ada sedikit pun terpaksa dalam melaksanakan ibadah puasa. Subhanallah, mudah-mudahan tapi kita husnuzan kepada Allah. 5 hari yang sudah berlalu, kita semua sudah mendapatkan rahmat Allah secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita pernah dengar. Nabi itu pada suatu hari tiba-tiba nyuruh sahabat nyiapin mihrab. Mihrab Nabi itu kecil, tangganya 3 di depan, kecil mihrab Nabi. Mihrab yang pertama bukan mihrab yang diganti. Nabi naik ke tangga pertama, tiba-tiba Nabi bilang amin, kencang banget. Naik ke tangga kedua, tiba-tiba Nabi bilang amin. Naik yang ketiga, bilang amin lagi 3 kali. Begitu Nabi pidato selesai, beliau menyampaikan pidatonya kepada para sahabat. Tiba-tiba ada sahabat Nabi yang nanya, ya Rasulullah, nggak biasanya nih Nabi naik ke atas mimbar itu, mihrab itu nggak pernah yang namanya amin-amin mulu. Ini 3 kali amin, ada apaan ini? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku naik ke mimbar itu malaikat Jibril datang. Yang tahu cuma Rasulullah udah. Malaikat Jibril berkata ke Nabi pas naik ke mimbar tangga yang pertama, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sungguh celaka umatmu yang mendengar namamu tapi tidak mau bersalawat. Celaka tuh umat itu. Maka Nabi berkata amin. Jadi malaikat Jibril yang berdoa yang diaminkan oleh baginda Rasulullah. Jadi kalau kita dengar nama Rasulullah, sepatutnya dan sepantasnya dan sewajibnya kita mengucap salawat, karena Rasulullah bukan teman. Kadang-kadang ada orang mah nyebut Rasulullah seenak jidat kalau lagi ceramah. Muhammad, emang teman itu? Rasulullah ini adalah menjadi suri tauladan kita, bahkan harapan kita di akhirat adalah Rasulullah. Sebelum kita berharap kepada Allah, ya wasilahnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik ke tangga kedua, di tangga kedua malaikat Jibril bilang, wahai Rasul, celaka umatmu yang berkesempatan masuk di bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah. Dia dapat kesempatan masuk di bulan Ramadan tapi nggak dapat ampunan, celaka dia wahai Muhammad. Kata Nabi amin. Kenapa celaka? Di bulan Ramadan Allah ngasih pahala cuma-cuma. Kita sholat tarawih 23, dihitung sholat fardu 23 rakaat pahalanya. Kita sholat isya berjamaah dihitung 70 kali lipat sholat isya. Cuman kapan itu? Di bulan Ramadan. Tidurnya orang yang puasa ibadah tapi dengan syarat. Bukan tidur dari pagi sampai sore. Tidur habis buka segala macam, udah sholat, atau berbesar sahur sholat, tidur sampai jam 5. Nah ini bukan ibadah nih. Tidurnya lah, tidur maksiat ini. Ibadah maksudnya ketika dia istirahat habis sholat zuhur, istirahat sebentar, tidur di rumah, tidurnya ibadah. Kenapa? Karena dia sambil tidur sambil puasa. Jadi semua aktivitas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Nabi bilang,
Di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Maksudnya apa itu? Maksudnya kata ulama, surga kenapa dibuka, neraka kenapa ditutup? Karena umat Islam dapat kesempatan yang begitu mudah masuk surga sehingga surga dibuka. Dan mereka dapat kesempatan jauh dari neraka, makanya pintu neraka itu ditutup. Tapi ada orang nggak dapat rahmat, nggak dapat ampunan Allah pada bulan Ramadan. Ini orang yang paling celaka. Jangan termasuk kita, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, dijauhkan dari kita, keluarga kita. Yang ketiga, Nabi naik ketika ke tangga yang ketiga, tiba-tiba kata Nabi begini, malaikat Jibril berkata, sungguh celaka wahai Muhammad, ada di antara umatmu dia punya orang tua, dua-duanya atau salah satu, tapi ini orang tua enggak membuat dia masuk surga. Celaka tuh anak itu. Kata Nabi, amin. Kenapa? Ridallah fi ridal. Orang yang punya orang tua dua-duanya atau tinggal salah satu, mudah bagi dia masuk surga asalkan dia apa? Birrul walidain, taat sama orang tua, Allah akan ridha. Celaka anak masuk neraka padahal dia punya orang tua yang bisa membuat dia masuk surga, tapi dia nggak masuk surga gara-gara durhaka sama orang tua. Celaka itu anak, kata malaikat Jibril. Kata Nabi, amin. Hati-hati kita di bulan Ramadan, banyakin hubungan kita dengan Nabi dengan salawat. Semakin berbakti kepada orang tua lebih-lebih. Di luar Ramadan berbakti wajib, di bulan Ramadan lebih-lebih kita berbakti kepada kedua orang tua. Kalau perlu kita suruh orang tua kita duduk manis, nggak usah mikirin kue lebaran kita siapin, kagak usah mikirin zakat kita siapin sebagai anak. Itu baru anak yang berbakti. Ini kadang-kadang kalau orang anak-anak zaman sekarang mendekati lebaran minta duit ke orang tua, tapi sudah berkeluarga. Datang orang tua minta duit buat apa? Beli kue. Datang orang tua minta duit buat beli baju buat istri dan anaknya, kan ngaco nya anak semacam ini. Sudah nggak bisa ngebahagiain, malah ngerepotin. Jangan bikinlah orang tua senyum bahagia karena kita bisa berbakti. Tiga hal ini sampai didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi Muhammad. Poinnya yang kedua tadi, dapat Ramadan tapi nggak dapat ampunan, celaka dia. Tapi mudah-mudahan nggak gitu. Karena kita masih ada kesempatan 5 hari yang kedua, masih dari sepertiga pertama untuk dapat rahmat Allah. Harus sungguh-sungguh, tapi alhamdulillah musola ini masya Allah. Saya datang tadi sambil belakang tuh masih sholat, subhanallah ini musolanya. Di tempat lain udah berkurang. Ini Ramadan lebih parah dari Ramadan yang sebelumnya. Ramadan sebelumnya itu 7 hari, 8 hari baru berkurang. Sekarang hari ketiga udah berkurang. Ini luar biasa, kaget gak kaget saya. Kenapa? Rasulullah sudah kasih tahu. Sebelum terjadi kiamat, tidak ada lagi nanti orang menyebut Allah, tidak ada lagi. Semua orang lalai. Sekarang nih tahap-tahapannya sudah mulai kelihatan. Tarawih walaupun nggak wajib mulai hilang. Baca Quran 2-3 hari pertama, habis itu kagak baca lagi. Nggak usah kaget. Rasulullah sudah kasih tahu. Tapi mudah-mudahan kita nggak termasuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan membahagiakan Nabi Muhammad di akhirat. Jangan pikir Rasulullah sudah di dunia nangis buat kita, di akhirat nangis buat kita. Sungguh celaka kita sebagai umatnya. Setiap malam Nabi kalau sujud nangis buat kita, umati. Mau meninggal pun ngomong sama malaikat Jibril, wahai Jibril, kalau aku mati umat saya bagaimana? Di akhirat begitu dibangkitkan di hari kiamat, yang pertama ditanya sama Nabi, umat saya di mana? Tiba-tiba kita bawa dosa banyak di akhirat. Ya Rasulullah, syafaat celaka banget kita sebagai umatnya. Enggak waktu hidupnya, enggak waktu wafatnya, enggak waktu dibangkitkan, enggak waktu lagi di padang mahsyar, masih nyari syafaat Nabi karena dosa kita banyak. Jangan sampai. Bahagiakan Nabi Muhammad. Caranya gimana? Di bulan Ramadan. Cari amal yang banyak biar keluar dari Ramadan kita punya dosa dihapus oleh Allah. Itu cara terbaik membuat Rasulullah bahagia.
Kalau kita benar cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kesempatan kita nih sedikit sebelum ditutup. Saya punya video, ini nggak apa-apa ilmu ya. Kadang-kadang kita kan boleh ngambil ilmu walaupun dari setan. Setan ngomong aja kita ambil faedahnya juga. Kalau setan tiba-tiba nasihatin ente, nasihat bagus, ambil nggak? Ambil, karena ayat kursi dari siapa? Saya akan ngajarin ayat kursi. Setan, emang saya ngajarin ayat kursi? Saya akan ngajarin. Ini ada dukun dari Maroko, negara Maroko. Ini dukun taubat, ini dukun sakti dah di Maroko saat itu. Sering guna-guna nyantet orang, taubat subhanallah dan hidayah. Beliau bilang bagi orang yang kena sihir, orang yang kena aib, orang yang kena guna-guna, kalau ingin cepat hilang itu di bulan Ramadan. Itu momen terbaik ngilangin sihir di bulan Ramadan. Kenapa? Satu, perut kosong. Jin setan itu kalau kita punya perut kosong nggak makan-makan, itu apa? Nyakitin dia. Ini berharap kita kan lahap dulu. Nah ketika itu kosongin, itu bikin dia apa? Gerah. Nah ketika perut lagi perih di jam 2, jam 3 siang loh, itu kan perut mulai kagak enak deh, ada perih, ada mual, baca Quran. Bukan tidur, kadang-kadang perih perut, udah tidur biar nggak ngerasain. Baca Quran, itu katanya orang yang taubat itu setan kayak digebukin. Udah kosong baca Quran, kosong perut baca Quran, rutinin, insya Allah sampai sebulan semua dampak-dampak setan hilang. Yang penting sebulan. Jangan kayak orang zaman sekarang, puasa, sahur tidur sampai maghrib. Itu kata dia bukan musir setan, muatin setan itu kan. Itu bukan puasa namanya. Itu cuma menggugurkan kewajiban. Puasalah dengan senang dengan puasa. Insya Allah semua dampak apapun Allah hilangin. Penyakit jasmani hilang, penyakit gangguan jin hilang, sehat walafiat, dapat ampunan dosa, semua cuma di Ramadan. Sebagaimana saya sering cerita ke antum kalau pergi ke daerah-daerah yang ada Cina itu di Glodok dan sekitarnya, banyak orang Cina non Muslim puasa mereka. Coba kalau nggak percaya cari tahu, banyak yang puasa. Kenapa? Karena kata mereka, ya udah kesempatan orang Islam lagi puasa, kita biar nggak berasa juga puasa, kita puasa juga. Cuma mereka puasa buat kesehatan, kita puasa sebagai kewajiban. Kan luar biasa, udah wajib sehat lagi. Dari mana lagi tuh? Kurang apa lagi tuh Allah kepada kita? Makanya kita jaga semangat, insya Allah sampai akhir Ramadan. Puasa semangat, baca Quran semangat, tarawih semangat. Belum tentu tahun depan kita masih hidup. Berkali-kali kita di sini ceramah begini nih, kita bilang tahun depan belum tentu kita masih hidup. 3 orang hilang. Bukan hilang maksudnya kembali ke rahmat Allah. Tahun sebelum-sebelumnya kita bilang kemungkinan tahun depan kita nggak hidup, 4 orang, 5 orang kembali kepada nggak ada tahu. Makanya mumpung ada kesempatan jangan disia-siakan. Apalagi malam Lailatul Qadar kita dapat, masya Allah. Cari tuh malam setiap hari dari hari pertama sampai hari terakhir. Walaupun yang namanya Lailatul Qadar lebih sering 10 hari terakhir. Cari yang saya dapat, masya Allah. Dapatlah kebahagiaan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan insya Allah sedikit banyak bermanfaat. Ini nasihat buat saya pribadi dan buat kita secara umum. Insya Allah kita bisa amalkan dengan sebaik-baiknya. Ramadan harus dicintai. Ramadan bukan hanya untuk dijalani. Ingat, Ramadan harus dicintai, bukan hanya sekedar dijalani. Kalau sekedar jalani mau awal begitu. Cinta sama Ramadan. Insya Allah kita ini akan keluar dari Ramadan sebagaimana dalam hadis Nabi, kharaja min dunubihi ka yauman waladatu ummuh, keluar dari Ramadan bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.